Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan NIM channel.com dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra SEMST. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepanitan. Pendahuluan di negara kita, peraturan mengenai kepanitan ini sudah lama yang ada, yaitu dengan berlakunya Financement Fair-Dealing yang diundang dalam Statsban, yaitu tahun 1905 nomor 217, tahun 1906 nomor 308. Namun karena perusahaan ini kurang populer, saat ini jarang sekali kita dengar kasus kepanitan muncul di permukaan. Selanjutnya ada pengertian kepanitan. Istilah pilot berasal dari kata Belanda "violet". Kata violet berasal dari kata Prancis "violet", yang artinya mogok atau berhenti membayar. Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pilot, tata cara pemenuhan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kolaborator, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitur, serta tata cara pelapornya kepada pengadilan. Ada sejarah kepailitan. Pailit di masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diatur dalam peraturan sendiri dalam Financement Fair-Dealing sejak tahun 1906 yang dulu diperuntukkan untuk perdagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja, restrukturisasi portofolio atau aset. Selanjutnya ada dasar hukum kepailitan. Indonesia sudah lama mempunyai undang-undang kepailitan untuk Financement Fair-Dealing Statsban 1905 nomor 217, Janto Statsban 1906 nomor 348. Namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat dan makin banyak perusahaan yang bermasalah keuangannya, sehingga tidak bisa membayar hutangnya. Keadaan ini semakin sulit karena adanya krisis moneter Indonesia yang sudah bersifat multidimensi. Tujuan kepailitan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada debitur, melindungi para kreditur, menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur, memastikan siapa saja kreditur, memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik, melindungi para kreditur dari debitur yang hanya menguntungkan kreditur tertentu, melindungi para kreditur dari sesama kreditor, menegakkan ketentuan Akte Paulina, dan yang terakhir, menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepailitan. Prinsip paritas kreditorium. Prinsip paritas kreditorium, kesetaraan kedudukan para kreditor, menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Yang kedua, prinsip pari passu parota parte. Prinsip pari passu parota parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerimanya pembayaran tagihannya. Yang terakhir adalah prinsip structured creditor, yang dilengkapi dengan prinsip pari passu parota parte. Dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan serta jika antara kreditor tidak sama kedudukannya. Bukan persoalan besar kecilnya piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Yang terakhir adalah ada kesimpulan. Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat
beberapa akibat hukum bagi debitur pilot. Salah satu berakibat pada kewenangan perbuat debitur pilot dalam sebidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambahkan jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai model pilot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.